Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran sejarah peminatan. Baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz akan menjelaskan tentang bab 5, pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Nah, Ustadz pada kesempatan kali ini akan membahas tentang poin A, yaitu tentang pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global. Iwan wa afatifillah rahimakumullah, kita telah sering tahu ya, ada namanya Perang Dunia. Nah, Perang Dunia ini adalah perang yang terjadi, pesertanya itu banyak negara-negara. Perang Dunia ini adalah perang yang pesertanya banyak negara-negara. Jadi tidak hanya satu atau dengan satu lawan satu negara, tidak, tapi banyak. Nah, kalau kita melihat, jelas Perang Dunia ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan hancurnya segala infrastruktur kehidupan. Kerugian materi, penderitaan dan kesengsaraan merupakan dampak yang diterima umat manusia dari Perang Dunia ini. Nah, kita masuk ke pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global. Dalam buku yang kalian punya ada di halaman 107 ya, halaman 107 ini. Konflik bersenjata yang melibatkan satu negara atau beberapa negara di satu pihak dengan satu negara atau beberapa negara di pihak lain. Berarti mereka seperti membuat sebuah kelompok atau kongsi yang saling menyerang pada waktu itu. Perang Dunia I berlangsung dalam kurun waktu 4 tahun, 1914 sampai 1918 di wilayah Eropa. Nah, pesertanya ini ada yaitu blok Triple Allianti berhadapan dengan blok Triple Entity. Nah, Triple Allianti ini disebut dengan Sentral, Jerman, Australia, Italia, dan juga Turki berhadapan dengan Triple Entity yang juga disebut blok sekutu, Prancis, Rusia, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, dua kelompok ini saling melakukan serang menyerang. Nah, sebab khususnya itu adalah terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand yang mengakibatkan Perang Dunia Pertama itu muncul. Kemudian ada perjanjian Versailles antara Jerman dengan sekutu, perjanjian Saint-Germain antara Austria dan sekutu, dan perjanjian Sarfres antara Turki dan sekutu. Nah, inilah yang mengakibatkan pada waktu itu ketegangan-ketegangan sehingga melahirkan Perang Dunia Pertama. Dan setelah Perang Dunia I, ada penyadaran oleh tokoh dunia untuk pentingnya menjaga kondusivitas keamanan dunia, sehingga muncul pada waktu itu Liga Bangsa-Bangsa, LBB ya. Ini cikal bakal dari PBB. Namanya dulu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, pengaruh Perang Dunia I terhadap kehidupan politik global ada beberapa sebab berikut ya. Yang pertama adalah runtuhnya kekaisaran dan kesultanan besar di Eropa. Kekaisaran Jerman runtuh. Nah, ini runtuh karena negara tersebut berbentuk republik negara federal, Prusia sebagai sebuah negara bagian dan tetap dipertahankan. Namun pada tahun 1933, nah ini Adolf Hitler terpilih sebagai kanselir Jerman, ingin mendirikan sebuah negara kesatuan Jerman. Kemudian runtuhnya kekaisaran Austro-Hungaria. Nah, kalian bisa baca. Kemudian runtuhnya kekaisaran Rusia. Pada waktu tahun 1905, Rusia kalah dengan Jepang. Nah, Jepang adalah negara Asia ya, tetapi mempunyai kekuatan militer yang begitu hebat. Kaum komunis Rusia memanfaatkan kondisi pasca mereka kalah yang berbasis di Bolshevik untuk melakukan revolusi pada tahun 1917.
Nah, revolusi di Rusia dilakukan oleh kaum proletar atau kaum buruh. Nah, yang berideologi komunis kemudian berhasil menumbangkan monarki Tsar Nicholas II ini. Nah, kemudian setelah itu ada namanya Vladimir Lenin. Nah, ini adalah tokoh besar Rusia yang pemimpin pertama Uni Soviet yang berideologi komunis. Berikutnya runtuhnya Kesultanan Turki. Nah, ini Kemal Atatürk ya, yang kemarin kita bahas di bab 4, bahwa ini disebut Bapak Pembaharu Turki, tetapi justru inilah yang menutup Kesultanan Turki. Pada tahun 1920, Kekaisaran Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi di semenanjung Balkan. Jadi, sistem kekhalifahan di muka bumi itu hancur ketika ada Mustafa Kemal Pasha atau Kemal Atatürk ini. Nah, kalau dalam buku ini disebut sebagai tokoh pembaruan, padahal itu tidak. Kita sebagai umat muslim justru menganggap harus sebaliknya, bahwa Atatürk ini adalah orang yang membawa Turki menjadi negara yang paling liberal. Nah, Turki itu kan kalau kita bicara tentang Turki biasanya langsung tergambar kita Islami gitu kan. Tetapi tidak, di Turki pada zaman setelah dirubah oleh Atatürk ini, mereka melegalkan minuman keras, pornografi, kemudian perjudian. Nah, ini. Nah, kan jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian ada faham fasis. Fasis ini ada namanya Mussolini dari Italia. Fasis adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang bahwa negara lain itu rendah. Nah, ini fasis ya. Jadi negara fasis ini dijalankan dengan cara diktator, dengan cara-cara kejam, otoriter. Jadi di dalam negara fasis, seluruh aspek ekonomi, sosial, dan politik ditentukan oleh partai penguasa. Nah, negara-negara fasis ini banyak di Italia. Kemudian ada chauvinisme, nasionalisme yang berlebihan. Kemudian negara-negara fasis sangat agresif. Nah, ini merupakan salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia II. Negara penganut fasisme Italia di bawah Mussolini, dan Jerman di bawah Hitler, dan Jepang di bawah Kaisar Hirohito. Kemudian ada terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Ini Woodrow Wilson. Nah, ini adalah presiden Amerika Serikat, memberikan gagasan bahwa kita harus membuat sebuah lembaga kerjasama perdamaian antara negara supaya perang itu tidak terjadi lagi. Nah, melahirkan piagam perdamaian dunia yang disebut dengan Wilson 14 Point pada 8 Januari yang berisi tentang 8 hal. Nah, silakan bisa kalian baca. 14 ya, 14 itu berarti 14. Nah, 14 poin dari Wilson 14 Point, mulai dari diplomasi sampai dengan Serbia. Nah, di sini. Dan gagasan inilah melahirkan pembentukan LBB pada 10 Januari 1920 di Swiss. Tujuan dari dan fungsi Liga Bangsa-Bangsa ini adalah perdamaian dunia, melenyapkan perang, diplomasi terbuka, menaati hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian fungsinya adalah mencegah perang melalui keamanan kolektif. Kolektif itu artinya bersama. Jadi kalau ada perang, kita sama-sama untuk mencegah supaya tidak terjadi. Menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi. Memperbaiki kesejahteraan hidup global. Nah, strukturnya ini. Ada sidang umum, sekretariat tetap, dewan khusus, mahkamah internasional. Ini adalah struktur 4 bagian utama. Sidang umum itu dilakukan setahun sekali, yang beranggotakan perwakilan dari negara anggota dan pergantiannya 3 tahun sekali. Kemudian sekretariat tetap dipimpin oleh seorang sekjen. Tugasnya nyatat, publikasi, dan menyimpan perjanjian internasional yang sudah dilakukan. Kemudian ada dewan khusus. Nah, dewan ini dibentuk untuk menjaga nama baik LBB, menjaga negara anggota dari serangan negara lain.
Kemudian Mahkamah Internasional yang anggotanya 15 hakim yang memiliki tugas untuk menangani pelanggaran internasional. Awalnya memiliki 42 negara anggota, sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Tapi LBB gagal mencegah terjadinya berbagai peperangan pada tahun 30-an. Antara lain adalah invasi itu penyerangan Italia terhadap Ethiopia, salah satu negara yang ada di Afrika ya. Kemudian Jepang terhadap Manchuria di tahun 32. Nah, kegagalan LBB dalam menjalankan tugasnya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Nah, sifat anggota LBB itu sukarela, kemudian tidak ada alat kekuasaan yang nyata untuk memaksa negara tunduk kepada resolusi atau kesepakatan LBB. Jadi tidak ada semacam ketuanya yang disegani, yang mempunyai kekuatan lebih daripada negara-negara lain, sehingga terkesan mereka meremehkan LBB. Kemudian yang ketiga, LBB tergelincir dari soal-soal perdamaian menjadi soal politik belaka, dan sebagai akibatnya LBB menjadi alat politik negara-negara besar. Nah, justru malah sebaliknya ya, menjadi bumerang ya. Nah, karena LBB gagal, inilah yang melahirkan Perang Dunia II itu meletus menjadi titik balik serta alasan utama semakin menyudutkan peran LBB. LBB dinyatakan gagal dalam menjaga perdamaian dunia dan secara resmi bubar pada tahun 46 18 April. Baik, ikhwan wa afatifullah rahimakumullah, itu adalah poin A yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fan minkum dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.